Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana Zunisa dan kejahatannya. Dengan hype-nya chapter 1040 yang mana Momonosuke mengatakan bahwa Zunisa adalah nakama Joy Boy sejak 800 tahun yang lalu telah datang. Sehingga hal yang akan kita bicarakan sekarang adalah arti Joy Boy dan kehadirannya di sekitar kita. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Apa itu Joy Boy? Joy Boy adalah orang yang sangat penting dari masa lalu. Meskipun belum terkonfirmasi, namun bisa dikatakan bahwa ia adalah pemimpin dari orang yang bertempur melawan 20 kerajaan pendiri. Zunisa dinyatakan menjalani hukuman untuk terus berjalan karena hal yang ia lakukan di masa lalu. Dan dikatakan pada chapter 1040 bahwa Zunisa adalah nakama Joy Boy. Maka pertanyaannya adalah, apakah orang yang saat ini bisa memerintah Zunisa adalah Joy Boy? Bahkan ayah Momonosuke sendiri yakni Oden Kozuki tidak diperlihatkan bisa memerintah Zunisa. Lalu pertanyaannya lagi, apakah Momonosuke adalah Joy Boy? Saat ini kita masih belum bisa memastikan karena Joy Boy adalah sosok yang sejauh ini sangat diagung-agungkan. Maksudnya Joy Boy adalah manusia yang mengemban dunia di punggungnya. Manusia yang memiliki impian besar. Manusia yang berani terjun ke dalam pertempuran. Dan Momonosuke hanyalah bocah SD yang saat ini umurnya 28 tahun karena diubah oleh kekuatan Shinobu. Momonosuke hanyalah bocah baru lahir yang bahkan untuk memperjuangkan kemerdekaan negerinya sendiri sampai digendong oleh kru topi jerami dan yang lain. Ya, kami tahu Momonosuke juga cukup berkontribusi di perang Wano Kuni ini. Namun jika dibandingkan peran Momonosuke dengan Monkey di Luffy, rasanya poinnya lebih besar ada di Luffy. Luffy adalah orang yang ceplas-ceplos. Ia tidak ragu dalam mengeluarkan perintah dan kata-kata. Ia tidak takut perkataannya menyakiti hati orang lain. Dan Momonosuke ketika di penjara Udon saja ia masih gemetar melihat banyaknya orang yang tunduk di hadapannya. Semua orang menunggu momen ini. Pada chapter 850, Pedro memberikan Big Mom bola matanya. Dan Pedro berkata, "Aku tak boleh mati di sini. Terbitnya fajar dunia ini sudah dekat. Aku harus kembali ke negeriku." Lalu di chapter 877, di saat Pedro memutuskan untuk bunuh diri, Pedro menyampaikan pesan pada Carrot bahwa dari awal aku sudah mengetahuinya bahwa ini adalah pelayaran terakhirku. Suatu hari kau akan menyadarinya, menyadari betapa pentingnya Luffy dan teman-temannya keluar dari sini hidup-hidup. Dengar baik-baik, kalian semua harus terus maju. Dan kita tahu bahwa di chapter 1040, Big Mom meminta spoiler tentang One Piece itu apa dan di mana. Dan di dunia ini ada orang yang sudah mendapatkan spoiler tentang semua itu. Orang tersebut adalah Pak Tua Shirohige. Pada chapter 578, Shirohige pernah mengobrol dengan Roger untuk terakhir kalinya. Yang mana dari pengetahuan yang ada, Shirohige mengatakan bahwa bukan kau lelaki yang dinantikan Roger, bukanlah kau Teach. Sejak zaman dahulu diwariskan turun-temurun. Lalu di masa depan, di suatu hari akan muncul orang yang bakal menantang dunia ini dengan memikul sejarah ratusan tahun tersebut. Sengoku, kalian dari pihak pemerintah takut akan perang besar yang melibatkan seluruh dunia itu. Aku tidak berminat pada itu. Tapi di saat harta itu ditemukan oleh seseorang, maka dunia akan jungkir balik. Hari di mana seseorang akan menemukannya pasti akan datang. One Piece sungguh-sungguh ada. Dari perkataan Shirohige ini lebih condong mengatakan bahwa One Piece adalah penyebab di mana perang besar akan terjadi dan hari di mana dunia akan jungkir balik. Nah, pada One Piece chapter 1036 sendiri, CP0 berkata bahwa generasi baru memiliki kemungkinan 1 dibanding 1.000.000 untuk menang. Namun jika mereka menang, hal itu akan memperburuk situasi yang terjadi di seluruh dunia. Hal yang ingin coba kami sampaikan adalah fajar dunia yang baru itu ditentukan di momen perang Wano Kuni ini. Dan karena Wano Kuni identik dengan kemunculan Joy Boy, maka hal yang wajar untuk Zunisa datang ke Wano Kuni.
membantu sosok Joy Boy di masa sekarang. Ada dua kandidat yang melekat mengenai Joy Boy. Yang pertama adalah Monkey D. Luffy. Hal ini sudah disebutkan sebelumnya. Dan yang kedua adalah Momonosuke. Hal ini dilontarkan oleh Yamato pada One Piece chapter 996. Yamato berkata pada Momo, "Kau harus tetap hidup, Momonosuke-kun, karena orang yang akan membimbing dunia ini adalah kau." Ya, artinya setidaknya selain bajak laut Roger, ada dua orang yang mengetahui tentang dunia ini, yakni Shirohige dan Yamato. Di kata-kata Shirohige terakhir itu, ia tidak menyebutkan nama Luffy, namun ia mempertegas bahwa orang yang ditunggu Roger bukanlah Kurohige. Lalu di Yamato, ia sangat mempertegas bahwa dunia membutuhkan Momonosuke. Arti dari jungkir balik. Terlepas dari siapa itu Joy Boy, setidaknya kita tahu bagaimana sosok Joy Boy dan perbedaannya dengan pemerintah dunia. Sepertinya Joy Boy adalah sosok yang menganut kebebasan. Hal ini dibuktikan dengan ia yang ingin menyetarakan kehidupan manusia ikan dengan ras yang lain, berbeda dengan pemerintah dunia, terutama para kaum naga langit yang menggunakan konsep perbudakan. Naga langit menjadikan diri mereka di atas segalanya. Pemerintah dunia juga melakukan kerja paksa pada pembuatan jembatan Tikuela Wolf. Yang membuat pemerintah dunia takut akan kehadiran Joy Boy yang baru adalah nilai-nilai yang tertanam pada diri Joy Boy, terutama pada orang-orang kaum D yang selalu membuat ulah. Dikatakan oleh Corazon bahwa kaum D adalah musuh alami kaum naga langit. Dan jika dilihat dari kenyataannya, hampir dari kebanyakan kaum D adalah bajak laut. Dan bajak laut adalah orang yang menganut kebebasan. Bahkan Luffy sendiri pernah berkata pada Rayleigh bahwa aku tak ingin menaklukkan apapun. Aku hanya berpikir bahwa seseorang yang memiliki kebebasan yang sesungguhnya di lautan ini adalah Raja Bajak Laut. Dan apa yang Luffy lakukan dalam perjalanannya dari awal hingga sekarang adalah ia tidak pernah meminta kekuasaan. Di Alabasta maupun di kerajaan Dressrosa dan yang lainnya, Luffy tidak ingin memerintah. Yang Luffy berikan kepada dunia adalah kebebasan untuk dunia itu sendiri. Kebebasan yang direbut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti Doflamingo ataupun Crocodile direbut kembali oleh Luffy dan dikembalikan sebagaimana mestinya. Yang kami pikir alasan kenapa Oda menggunakan perkataan jungkir balik di momen Shirohige mengatakan kata-kata terakhirnya adalah karena ketika One Piece ditemukan dan perang dunia terjadi lalu dimenangkan oleh Luffy, dunia akan benar-benar jungkir balik. Organisasi pemerintah dunia yang tadinya didasarkan dengan perbudakan akan benar-benar bertolak belakang menjadi didasarkan dengan kebebasan. Wilayah yang tadinya dikuasai oleh bajak laut tak bertanggung jawab akan kembali diperintah oleh orang yang seharusnya. Sehingga kesimpulannya, dengan munculnya Zunisa di Wano Kuni dan setup fajar baru yang dimulai dari arc Zou hingga Wano Kuni, perkataan Shirohige dan perkataan Yamato, kami pikir ini memperjelas bahwa keberadaan Joy Boy sudah ada di sekitar kita. Pembebasan tanah Wano Kuni ini akan berbeda dengan pembebasan yang sudah pernah dilakukan oleh kru topi jerami. Karena pembebasan tanah Wano Kuni akan berdampak besar juga bagi dunia ini. Mulai dari wilayah yang dikuasai Big Mom serta Kaido akan lepas dari kekuasaan mereka. Pemerintah dunia akan ketar-ketir melihat berita Wano dibuka kembali. Dan yang terpenting, langkah untuk menuju Pulau Laftel akan semakin dekat. Karena Road Poneglyph ketiga yang di Wano Kuni akan dimiliki oleh para protagonis. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.